Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Selamat malam Pak Ali Bart Hamzah. Sudah Malam siap Pak. komprehensifnya Pak? Siap, Bismillah. Baik, kita awali terlebih dahulu dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sesuai dengan yang sudah disosialisasikan untuk uji komprehensif. Pada uji komprehensif nanti akan kami konfirmasi dan akan kami tanyakan. Sekaligus kita coba menganalisis apa yang sudah Bapak lakukan untuk pengisian modul ajar dan juga P5 beserta PTK. Berikut nanti kita tutup dengan BTQ, baca dan tulis Al-Quran. Siap, Pak. Baik. Untuk yang pertama adalah modul ajar. Ada beberapa poin-poin yang menjadi penilaian di modul ajar. Baik, tapi sebelumnya kami minta untuk simulasi terkait dengan praktik belajar, tidak secara keseluruhan, tapi praktik untuk segmen tertentu. Kami minta kepada Pak Hamzah untuk mempraktikkan bagaimana Bapak ya, menyampaikan pada segmen pertanyaan pemantik. Coba, silakan Pak. Baik. Eh, Anda semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda ketika melihat ada perlakuan yang tidak toleran di sekolah, bagaimana sih tanggapan Ananda? Kemudian yang kedua, eh, apakah di sekolah sudah diterapkan tentang konsep toleransi atau belum? Gitu. Kemudian ketika melihat temannya eh, tidak sesuai dengan pendapat dengan kita, bagaimana sikap kita dalam menangani hal tersebut? Begitu, Pak. Oke. Apa sih pertanyaan pemantik itu, Pak? Pertanyaan pembuka eh, sebelum kita membahas materi ajar yang akan kita sampaikan kepada siswa kita. Jadi Baik, ketika baik. Pertanyaan untuk eh, sebagai pengantar sebelum kita masuk pada materi yang akan dipelajari. Ya. iya, Pak. Baik, Pak Ali. Selanjutnya, Pak Ali. Iya, Pak. Untuk penyusunan modul ajar ini, Pak Ali, apa saja prinsip-prinsip dalam penyusunan modul ajar atau mungkin bisa disampaikan konsep yang ada pada modul ajar itu apa saja? Coba bisa disebutkan. Oh, pertama tentu ada informasi tentang siapa yang menyusukan modul ajar tersebut. Kemudian eh, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu eh, keluar berdasarkan ATP dan ATP itu eh, rumusannya berdasarkan CP yang sudah dikeluarkan oleh kementerian. Eh, Kemudian setelah tujuan pembelajaran itu ada namanya kompetensi awal, Pak. Kompetensi awal yang didasari ketika siswa sebelum sebelum apa belum mampu menjelaskan misalnya tentang pengertian saya ambil di sini tentang materi saya project based learning tentang toleransi maka dia sebelum apa belum mampu menjelaskan materi tapi setelah pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan tentang materi yang kita ajarkan itu tentang kompetensi awal kemudian ada namanya profil pelajar Pancasila yang di kurikulum Merdeka itu dicantumkan di modul ajar kita. Kemudian ada namanya apa sarana dan prasarana, kemudian ada di eh, target peserta didik kita apa, kemudian langkah-langkah model pembelajaran apa yang kita pakai. Dalam hal ini saya membuat model pembelajaran project based learning Baik, baik dengan Pak. Cukup. Saya kira cukup Pak. Oke. Ada beberapa teori tadi yang sudah disebutkan. Cuma di sini saya konfirmasi Pak. Pak Ali, ketika Pak Ali mengajarkan dengan menggunakan pendekatan atau prinsip-prinsip Merdeka Belajar, Pak Ali
melakukan yang namanya asesmen diagnostik, diagnostik. Ya, Bagaimana Pak Ali melakukan asesmen diagnostiknya itu? ada dalam bentuk kognitif dan ada dalam bentuk non kognitif, Pak. Kalau saya sini melakukan pendekatannya dalam bentuk asesmen awal atau asesmen diagnostiknya itu dari kuis pendek ya, dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk kuisis saya terapkan juga, ada juga dalam bentuk aplikasi Educaplay, dan juga dalam bentuk aplikasi Kahoot juga pernah saya terapkan, Pak. Dalam toleransi ini saya buat di modul saya itu saya gunakan dengan apa eh Educaplay ya, Educaplay Oke, Pak Ali, jumlah aplikasi. ketika sudah diketahui adanya perbedaan ya kompetensi awal siswa melalui asesmen diagnostik yang Bapak lakukan, langkah selanjutnya apa yang Mbak Ali lakukan dalam pembelajaran? Kalau dari modul, karena saya di sini pakai modul PJBL, eh tentu di sini ada beragam dari hasil yang diharapkan. Cuman ketika apa gaya belajar, minat belajar siswa setelah kita dapatkan dari asesmen diagnostik itu, kalau arahnya diferensiasi, maka itu akan kita membaginya beberapa kelompok, Pak. Ada kelompok dasar, kelompok menengah, dan kelompok lanjutan. Tapi kalau dari segi PJBL ini, kita akan melihat sejauh mana pengetahuan anak tersebut tentang materi yang kita ajarkan. Kemudian baru karena kita fokusnya ke apa namanya, ke project based learning, maka nanti akan nampak masalah utama yang akan kita selesaikan dan akan kita dapatkan hasil proyek yang kita inginkan terhadap siswa tersebut, Pak. Terus bagaimana untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi ketika dibuat semacam kelompok-kelompok dengan notabene adalah homogen, Ya, ya ya, Pak. kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Bagaimana perlakuan masing-masing itu, Pak? Eh, karena di sini kan diferensiasi ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Maka ketika eh, apa tujuan kita tadi, setelah kita mengetahui tentang kemampuan belajar siswa, contohnya ketika kalau saya menyampaikan modul diferensiasi ini bagian iman pada hari akhir kemarin, Pak. Ketika kita menyampaikan ke kelompok misalnya yang dasar, maka ada di sana telah tujuan yang kita inginkan, mereka membuat dalam bentuk poster, poster apa, dalam bentuk eh, peta konsep sederhana. Dan ketika eh, tingkatan menengah itu mereka membuat hasilnya dalam bentuk eh, video presentasi, presentasi gitu. Dan yang ketika lanjutan, maka mereka senang dengan analisis video dalam bentuk video pembelajaran. Jadi apa, apanya beda, tapi hasil tujuan yang kita inginkan itu tercapai, Pak. Ketika apa yang kita harapkan itu tercapai. Cuman karena kemampuan yang berbeda-beda, gaya belajarnya berbeda-beda, ada yang belajarnya dalam bentuk visual, ada yang audio, ada yang kinestetik, maka kita akan cari cara-cara yang mereka senangi sehingga tercapailah tujuan yang kita inginkan. Begitu. Ya, oke, baik. Itu terkait dengan berdiferensiasi ya, karena merupakan ciri khas dalam kurikulum Merdeka. Baik, Pak Ali. Selanjutnya, Pak Ali, ketika menyusun alat evaluasi untuk mengukur sejauh mana siswa menguasai materi yang telah mereka dapatkan, sudahkah Pak Ali mencantumkan atau membuat instrumen yang inline dengan tujuan pembelajaran? Oh, instrumen e-learning ya, Pak. Ya, Ya, tentu ketika kita mengajar, tentu kita membuat instrumen pembelajaran untuk anak kita, Pak. Ada namanya bentuk apa namanya, formatif ya, dalam bentuk di awal asesmen diagnostik. Tentu ketika kita mengajarkan materi kepada anak kita,
tentu kita akan mengadakan tes ya atau asesmen yang bisa kita sampaikan kepada anak kita sejauh mana mereka menguasai terhadap materi apa yang kita sampaikan ketika itu, Pak. Mungkin dalam Kalau bentuk contoh tes kalau contoh alat evaluasinya di mana, tuh, Pak? yang di modul ini, Pak. Ya, di diskusi kelompok itu ya, tugas mengidentifikasi dalil Al-Qur'an. Alat evaluasi, penilaian kelompok, refleksi. Hmm. Misalkan tujuannya apa tujuannya? Tujuan Ah, pembelajarannya iya, apa, Pak. Pak? Tujuan TP-nya, pembelajarannya TP. tujuan pembelajarannya ada 4 di sini, Pak. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian toleransi menurut ajaran Islam dengan bahasa sendiri. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi minimal 3 dalil Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan toleransi. Kemudian Tapi yang itu kok ketiga, di kompetensi awal ya, Pak? Anda cantumkan di kompetensi awal. Bedanya bag- dengan bag- kompetensi awal dengan tujuan pembelajaran apa? kalau kompetensi awal di sini, Pak, peserta didik pada awalnya belum belum mampu ya, belum mampu menjelaskan pengertian. Sedangkan Oh iya ya, setelah belum mampu pembelajaran, itu. peserta didik mampu menjelaskan pengertian Itu toleransi di itu, Pak. mana untuk yang tujuannya di mana, Pak? Tujuannya? Di atas, Pak, setelah informasi umum perangkat ajar, Pak. Oh, Masya Allah. Iya, 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 indikator itu ya. Tujuan. Misalkan ini, indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Atau Iya, mungkin Pak. disingkat dengan ini ya, yang KKTP ya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu. Iya, Peserta didik KKTP. mampu menjelaskan pengertian toleransi menurut ajaran agama Islam dengan bahasa sendiri. eh Model soalnya seperti apa itu? Oh, bisa dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk esai atau dalam bentuk Ada ya eh di LKPD-nya ada. cuman saya ini kan saya buat modulnya dalam bentuk 2 kali pertemuan kan, Pak. Cuman di sini saya masukkan LKPD-nya yang berbasis saya suruh membuat podcast itu, Pak. Podcast tentang toleransi ya, tentang toleransi itu, Pak. Oh, kalau podcast berarti yang indikator mana itu? eh Podcast indikator tentang penerapan, Pak. Penerapan perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Lebih pada yang poin D ya. Iya, Pak. Kalau peserta mampu mendeskripsikan minimal 3 contoh perilaku, Itu di sekolah ada masyarakat, Pak. Kalau itu yang ada item untuk menilai itu, mengukur itu mana? ya belum nampak di sini kayaknya. Nah, Jadi Bang, saya masukkan yang LKPD yang untuk podcast, Pak. hmm. Yang pertemuan 2. Jadi tidak bisa lagi diedit tadi, Pak. Gini, Karena udah jadi diupload. Pak Ali tadi kan sudah menentukan untuk tujuan pembelajarannya, ya. Ada Iya, Pak. misalkan itu. Nah, nanti untuk mengukur sejauh mana ketercapaian dari tujuan pembelajaran per item itu, silakan nanti bisa dirumuskan alat evaluasinya seperti apa. Ya, podcast itu mencakup keempat-empatnya atau tidak, ya. Tapi kalau hanya sekedar podcast itu kan memang project ya, Iya, Pak. video nanti ya. Nah, Iya, video. ah, kemudian apakah sudah tercakup keempat-empatnya di podcast itu? Kalaupun tidak, berarti belum bisa mengukur dari 4 hal yang akan dicapai. Nah, jadi untuk lebih sederhananya, per item ini coba dirumuskan. Misalkan pengertian toleransi mampu dijelaskan oleh siswa bagaimana kita mengukurnya, alat Ya, evaluasinya seperti apa. Kemudian mampu mengidentifikasi minimal 3 dalil. Berarti eh, alat evaluasinya, contoh soalnya seperti apa. Ngaton Pak iya, Pak. Ali. Iya, Pak. Sebenarnya ya membuat alat evaluasi yang se apa ya sesuai dengan indikator dari tujuan pembelajaran itu. Nah, Iya, kan Pak. intinya seperti itu Pak Ali. Iya, iya, mohon maaf Oke. mungkin salah tadi. Jadi saya masukkan LKPD yang podcast ya. Cuman ketika kan hasil videonya udah saya kumpulkan di drive sekarang, Pak. Udah banyak siswa. Jadi ada yang menanyakan tentang itu, Pak. Ada yang menanyakan tentang dalil.
ada yang menanyakan tentang bagaimana toleransi menurut Bapak. Nah, ada juga yang menanyakan seperti itu. Bagaimana penerapan toleransi di masyarakat. Nah, jadi kayaknya mencakup semua tapi tidak tidak merata gitu, Pak. Ya, kalau podcast kan dia mewawancarai seseorang, mewawancarai Iya, Pak. seseorang. Nah, berarti kan Ya, bukan bukan dari dirinya yang mengutarakan. iya. Nah, kecuali kalau dia dia akan menjelaskan materi itu dalam podcastnya. Oh iya, Nah, gitu. Mulai dari dia menjelaskan terkait dengan bagaimana konsep dari teori apa toleransi toleransi. itu sendiri, apa makna dari teori apa toleransi, kemudian dalilnya seperti apa, ya. Kemudian contoh penerapannya seperti apa, itu dia omongkan secara langsung. Berarti itu sudah semuanya tercakup itu, Pak. Nanti Pak Ali melihat dari tayangan videonya, oh ternyata ini sudah mencakup semuanya itu. Iya, iya. Tapi ketika ketika kita ingin melihat nih, melihat sejauh mana alat evaluasi yang sifatnya biasanya kan paperless ada soal-soal seperti itu juga patut patut atau penting sekali dirumuskan, Pak. Selain selain podcast itu sendiri, gitu. Iya, Pak. Baik, Pak Ali, saya kira cukup untuk yang modul ajarnya, Pak Ali. Kemudian P5-nya, Pak Ali. Bisa ditunjukkan P5-nya, Pak Ali. Bentar, Pak. Saya stop screen dulu. Bentar. Oh, tadi saya belum share screen, ya. Oh, ini. Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum, Gi. Masya Allah. Nggak apa-apa. Coba sekarang Pak Ali tunjukkan ke saya untuk project P5-nya, Pak Ali. Oke, Pak. Saya screen, Pak. Iya, iya, Pak Ali. Jadi ini rencana dari eh, proyek apa kami, Pak, tentang untuk hari ini, untuk semester 1 ini. Karena kan kami di sekolah memakai sistem blok, Pak. Jadi sistem blok kelimanya. Jadi sudah diskusi dengan Wakil Kurikulum yang akan kita sampaikan, yang akan kita berlakukan P5 hari ini, semester ini adalah bangunlah jiwa dan raganya, Pak. Cegah bullying di sekolah. Jadi ini tujuannya, Pak, mengangkat tema bangun jiwa raganya, Hmm. memberikan kesempatan belajar untuk membentuk diri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dibacakan semuanya, Pak. Nggak usah, Pak. Di sekilas, sekilas, sekilas saja. Ya. Kemudian apa? Kemudian diharapkan telah mengembangkan secara spesifik tiga dimensi profil pelajar Pancasila, yang ini bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian gotong royong dan mandiri. Termasuk sub-elemen yang akan dijabarkan secara detail pada halaman selanjutnya, Pak. Ini komitmen seluruh warga sekolah kita untuk menyalakan aksi yang telah disepakati bersama, perencanaan yang matang untuk melakukan kegiatan aksi. Kemudian, ini tahapan-tahapannya. Pertama, kenali perundungan terjadi, luaskan wawasan dan pendalaman pemahamanmu. Nah, ini tahapan kontekstualisasi. Kemudian ada tahapan aksi dan ada tahapan refleksinya, Pak. Nah, ini format rancangan asesmennya dalam bentuk formatif, tugas mandiri, diskusi kelompok, kemudian ada persiapan membuatkan poster, flyer, dan video. Kemudian ada persiapan drama pendek, kemudian ada untuk sumatif, pembuatan poster juga, flyer, video, dan proses pementasan drama. Dan instrumen asesmennya, rubrik penilaian pribadi, rubrik sumatif, rubrik profil pelajar Pancasila. Dan ini yang sub-elemennya, Pak, tentang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pertama, merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Kemudian ada kalau dalam rapor kurikulum merdeka apa P5-nya kan ada belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Jadi namanya ada BB, kemudian ada MB, ada BSH, dan ada SP. Dan ini yang akan dilampirkan nanti ketika rapor P5-nya. Kemudian yang kedua, subelemen dimensi gotong royong, mengungkapkan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan.
Dan ketiga, subelemennya kerjasama dan yang komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kemudian dimensi mandirinya emosi, mengembangkan refleksi diri. Jadi ini relevansinya Pak, proyek bagi sekolah dan semua guru mata pelajaran. Jadi kita melihat eh, dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu ada 9 apa namanya, banyak pengaduan kekerasan terhadap anak itu Pak. Jadi ini sangat urgen sekali kita gerakkan di sekolah, bahwasanya dengan adanya proyek kelima ini tentang anti apa namanya bullying dan perundungan ini bisa kita terapkan Pak. Mungkin ini baru kami rancang, Pak, tapi kami belum melaksanakannya sebentar lagi karena pakai sistem blok itu akan dilaksanakan setelah bulan September ini, Pak, selama Baik. 2 minggu. Ini bagian apa ini kan ini? Ini Aksi. aktivitas, Aktif- Pak. Aktivitas masuk berarti dari aksinya. Iya, Pak. Kenalan, kontekstualisasi, aksi, kemudian evaluasi dan tindak lanjut, refleksi ya. Iya, Pak. Baik, ya, ya. Baik. Hmm. Rencananya Oktober ini mau mau diterapkan, Pak. Jadi mau kami buat rancangannya dulu dan saya juga termasuk dari tim Itu pembuat. kelas berapa? Kelas berapa Pak, Pak Ali? Jadi saya ngajar kelas 9. Jadi kami semua sama sekarang Pak temanya. Temanya anti perundungan, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Iya. Jadi satu kesatuan bisa, kalau memang bisa diterapkan untuk keseluruhan. Eh, Ya, karena kami kelas 9, berarti guru kelas 9 yang sebagai fasilitator untuk kelas 9, kelas 8, juga guru kelas 8. Fasilitator sendiri. Iya. Ya, Ya, baik Pak Ali. Saya kira cukup untuk yang eh, P5-nya. Intinya kan kalau di dalam P5 itu kan nilai-nilai yang bisa diterapkan, ya. bisa untuk mengubah ya sikap Ini diri. sudah diupload, Pak. Kenapa belum nampak ya, Pak? Saya tidak bisa melihat Pak Ali. Saya tidak Oh, bisa melihat ini. dia kan dimintanya tadi upload 3 modul. Iya. Jadi 3 modul itu ada pilihannya, Pak. Upload modul 1, kemudian udah kita upload, upload modul 2. Jadi ketika itu ambil modul apa yang mau diujiankan. Itu, Pak. Maka dipilih itu. Oh, Cuman berarti di yang bisa saya lihat yang pilih modul yang mau diujiankan itu ya. itu Pak. Cuman Nah, di bagian pendahuluan ada itu Pak, semua modul itu yang ketiga itu bagian pendahuluan. ya saya melihat di yang bisa diklik untuk menilai itu baru modul dua modul itu. Iya Pak. Iya. Ya nanti bolehlah kalau dikirim Japri ke saya Siap Pak. untuk ini sama satu PTK-nya Pak. Coba dilihatkan PTK-nya Pak. PTK Pak. Iya. Ya, Bismillah. Saya stop nih dulu ya Pak ya. Ya. PTK-nya tentang apa Pak? Nah, nih, Oh saya pakai talking stick Pak. talking stick untuk mengatasi problem apa? Tentang motivasi siswa Pak. Motivasi siswa. Ya. Studi pendahuluannya artinya kalau yang memang sudah biasa dialami ya, problem motivasi siswa cenderung menurun. Ya, karena Oh, siswanya kurang bergairah di kelas itu. Nah ini hmm. Pak, Belajar kurang pada bergairah. Karena tingkatan saya motivasi. ambil dari Hamzah Biono bahwa ada berdasarkan indikator dari kurangnya motivasinya, lingkungan kelasnya tidak nyaman baginya, kemudian apa Ke bawah Pak, ke pelajarannya, bawah, ke bawah Pak, ke bawah Pak. ya Pak, Di bagian tadi yang Pak Ali sampaikan, itu kan ya, problem yang ada di kelas. ya, Nah, itu yang problem yang ada di kelas, itu memang benar-benar terjadi. Itu dikasih keterangan. Ini data ini diambil dari mana? Observasi atau seperti apa? Sudah ada di situ. observasi Pak, Observasi ada di dia. sini. Ya.
Nah, ini saya buatkan waktu itu tuh Berdasarkan apa? arahan dari Pak Mujahid. Nah, buatkan teorinya ini. Nah, ini yang seharusnya kata beliau indikator motivasi. Adanya hasrat, ada dorongan, ada yang harapan cita-cita, ada yang penghargaan, ada yang kegiatan menarik, ada yang cuma belajar. Nah, berdasarkan pendapat beliau, sebenarnya siswa termotivasi. Berdasarkan pengamatan yang menulis lakukan pada kelas 9C, ada di sini Pak, Baik, pada baik. mata pelajaran. Jadi beliau menyampaikan ya untuk digambarkan idealnya seperti apa. Iya, Yang di lapangan seperti apa. Itulah yang dimaksudkan dengan problem. Jadi ada gap antara yang ada pada teori dengan praktik. Nah, apa yang ada pada seharusnya dengan kenyataan di lapangan seperti apa. Itu iya Pak. gap seperti itu. Ya inilah problem. Tapi memang penyusunannya dengan menggunakan Budi Note gitu ya untuk referensinya ya. Oh, iya, nggak ada diarahkan ke footnote, maka saya ambil aja pakai body note Pak. Oh iya. Karena biasanya menggunakan footnote itu. Iya, Atau biasanya pakai menggunakan footnote. manajemen referensi saja Pak Ali. Iya, Mendeley atau Zotero Pak Ali. Itu nanti biar cepat kalau mengerjakan kayak gini nanti bisa cepat Pak. Mendeley atau Zotero, Mendeley atau Zotero. Silakan nanti bisa bisa diterapkan. Baik, siap Pak. selanjutnya ini sudah sampai mana Pak? Untuk yang lokakarya tahap lokakarya sampai pada penyusunan proposal saja ya. Iya, sampai sini baru Pak. Nah, Pelaksananya belum. coba coba pada tujuan pembelajaran coba. Tujuan penelitian coba. Tujuan penelitian Rumusan masalah. ini Pak. Jadi latar Bagaimana? belakang berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tadi dapat dirumuskan bagaimana penerapan model pembelajaran talking stick ini dalam pembelajaran PAI di kelas 9C SMP Negeri 34 Padang. Kemudian bagaimana penerapan model pembelajaran talking stick ini mampu meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI dan Budi seperti di kelas 9C SMP Negeri 34 Padang. Oh, baik. Jadi untuk yang fokus pertama itu terkait dengan bagaimana implementasinya ya, seperti Iya apa. Pak. Yang Mm-mm. kedua itu pengukuran terkait dengan peningkatan motivasi. Itu nanti diukur dari siklus per siklus ya Pak. Iya Pak, dua siklus. Dua siklus ya. Ya kalau memang dua siklus cukup, biasanya memang dua siklus saja. Iya Pak. Oke Pak Ali, sampai Iya pada Pak. sudah sampai pada ini ya untuk yang daftar pustakanya dan seterusnya itu ya. Sudah Pak. Nah, untuk yang daftar ini untuk ini bentar ke atas. Manfaat penelitian gitu. Untuk yang penelitian terdahulu, Penelitian terdahulu ada Pak. kajian pustaka, perangkat teori, oke. Nggak ada penelitian terdahulu yang setema, yang Ada Pak. membahas ini. Ada. Ada. Sudah saya masukkan. Eh, mana ya? Di bawah lagi kayaknya Pak. Ini masih landasan teori. Udah. Nah ini Nah, Pak. baik, penelitian terdahulu ada berapa? Dua. Ada dua saya masukkan Pak. Ya, penelitian terdahulu, ya, Pak Ali berikan ya paling enggak tiga lah minimal. Syukur Tiga ya lebih Pak. banyak lebih baik. Itu yang Eh, relevan, judulnya yang iya. relevan, yang up to date, penelitiannya yang 5 tahun terakhir. Iya. Itu. Oh ini tahunnya lupa lupa deh. Oke. Kemudian disebutkan hasil penelitian terdahulu itu apa hasilnya. Itu nanti akan bisa diketahui novelty-nya dari atau kebaharuan dari penelitian Pak Ali dan Iya penelitian iya Pak. sebelumnya. Kalau Jadi di harus sini ada mang saja. saya buatkan yang pertama itu dia fokusnya ke aktifan. Kemudian yang kedua ini dia fokusnya ke hasil Pak. Oh, itu Jadi ya saya untuk yang fokusnya ke titik. motivasi. Untuk yang titik ini ya persamaan dan perbedaannya ya Oh gitu hasilnya Pak. kan belum hasilnya Oh iya. menunjukkan seperti apa kemudian perbedaan dan persamaan. Iya. Syukur nanti bisa ditambahkan juga dari jurnal Pak. Oh iya Pak ya. Oke. Jadi skripsi tesis itu kemudian bisa dari jurnal. Baik, selanjutnya untuk yang metode. Metode penelitian Pak. Hmm, itu untuk siklusnya bagian-bagiannya dicantumkan tidak?
Gagan. Nah Oh, itu. ini Pak. Ya, ya, baik. Kemudian siklus yang pertama, siklus kedua itu ya. Oke, nanti akan dikupas lagi pada Ya, PPL dan juga PTK, Pak. Nanti pada tahap berikutnya. insya Allah. Untuk referensinya bisa ditunjukkan Daftar pustaka Pak. daftar pustaka ya. Oh, itu indikator ya, indikator Ya, ini kita keberhasilan. keberhasilannya Pak. Ya. Ya, baik Pak ini hmm, secara umum sudah untuk poin-poin dari PTK-nya sudah tercakup. Ya Tinggal Pak. nanti dipoles lagi. Semoga nanti Siap. dapat apa ya bimbingan lebih matang lagi untuk penyusunan PTK-nya. Makasih Pak. Untuk pada segmen yang terakhir Pak, silakan Pak Ali bisa buka Qurannya Pak Ali. Ini boleh di stop Pak? Boleh ditutup saja Pak. Oke Pak. Pak Ali silakan bisa dibaca surat Hud Buat ayat 41 Pak. 41. Langsung Pak. Oke, monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Cukup, cukup Pak, cukup. Bagus sekali. Pakai tilawah juga. Sudah layak ini jadi guru profesional ini. Masya Allah. Sudah selanjutnya, Masya Allah. Ya, Pak Ali. Ya Pak. Eh, yang terakhir ya, yang terakhir tuliskan surat apa ya? An-Nasr Pak, Pak Ali. Idza jaa Nasrullah Pak Ali. Tilawahnya bagus sekali tadi Pak Ali. Oh, baru It- belajar Pak. Itu nanti di videonya itu jangan lupa itu yang pas itunya jangan sampai lupa tidak diupload itu. Insya Allah Pak. Surat An-Nasr Pak. An-Nasr idza jaa Nasrullah. Bisa Pak. Semua ayat Pak. Ya, 3 ayat itu Pak.
Ya, Pak. Sudah, Pak Ali. Bisa ditunjukkan, Pak Ali? Oh, itu kalau karena pakai backgroundnya itu ya, jadi ya begitu. Dihilangkan, Pak. Dihilangkan dulu, Pak Ali. Ya, digeser ya. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد oh ya bihamdi rabbika tidak disambung ya rabbika Iya. wastaghfirhu innahu kana tawwaba baik ya secara umum bisa dibaca tulisannya cuma eh, ya yang penting udah bagus sudah bisa dibaca aja itu sudah bagus. Kalau Apalagi nulis emang nanti kalau Pak Ali belajar yang hotnya itu bagaimana menulis jimnya Nasrullah, itu itu yang lebih nggak bagus kurang lagi nulis, itu Pak. Pak. Kalau membaca, insya Allah. Ya kalau menulis itu kalau pengen tulisannya lebih bagus ya yang belajar khusus untuk hot itu Pak Ali. Iya. Tapi secara umum sudah baik, bagus. Jadi intinya untuk BTQ itu kan bagaimana seorang guru PAI, PAI nggih, Pak Ali berarti nggih. Guru Iya, agama PAI. nggih. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti namanya, sama. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik. Itu selain mampu membaca juga mampu untuk menuliskan ya. Ketika nanti masuk di TV suruh untuk menuliskan jangan sampai terjadi pengalaman ya ada seorang penceramah yang salah dalam menuliskan itu kan riskan sekali. Iya, Baik, Pak. Pak Ali, saya kira cukup untuk ujiannya jam 9. Makasih, Pak Agung. Oke, sama-sama Pak Ali. Salam kenal, Pak. Rupanya Iya, dosennya mudah sekali. iya Pak Ali, ya Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ali. Insya Ya, Allah. semoga sukses juga buat Pak Ali dan kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan bisa Tetap lulus, Pak. semangat. Bisa ketemu sama Pak Agung di Jogja. Ya, amin, amin. Doa saya juga demikian. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga sukses. Bisa ketemu di acara wisuda dengan Pak Ali dan kawan-kawan semuanya. Syukran ilmunya, Pak Agung. Mudah-mudahan Ya, bisa ditambahkan. ya insya Allah ya. Hanya itu yang bisa saya berikan masukan. Secara umum sudah bagus, Pak. Secara umum, ya tadi hanya sedikit beberapa hal yang terkait dengan konfirmasi saya terkait dengan modul ajar, kemudian Ya, P5 Pak. ke PTK-nya. Baik, cukup Pak Ali. Saya Ya. kira untuk ujian pada malam hari ini, mari kita akhiri bersama dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Oke, baik Pak Ali. Nanti untuk tulisannya Pak Ali dikirim japri saja ke saya ya. Untuk yang modul P5-nya, nanti Tulisan kalau yang saya tidak tadi, Pak. bisa, Tulisan ini, Pak. ya tulisan itu di foto saja dikirimkan ke saya. Sama modul P5-nya Pak. Modul Jadi, Pak. P5, saya Siap. kayaknya nggak bisa melihat itu di LMS. Dikirimkan saja japri ke saya. Di Untuk bagian bahan ujian, tidak bisa dilihat, Pak. saya nggak bisa. Yang bisa tuh dari bagian modul ajarnya. Tapi coba nanti saya saya lihat lagi. Kalau tidak nanti akan saya sampaikan untuk dikirimkan lewat Japri saja untuk yang modul Siap, Pak. P projectnya P5-nya. Oke, Pak. Baik Pak Ali, cukup guys saya akhiri. Ya, terima Oke, kasih. makasih, Pak. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Jadi bisa di bisa di-stop. Oke.